Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ridho dari kelas 2A, Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya akan melakukan eksperimen dengan menggunakan SMP Catch, yang dimana eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran catch dan pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement polisi. Langsung saja kita masuk ke SMP Catch-nya. Untuk memory organization itu kita ubah menjadi SMP, number of processor menjadi 1, Snoopy protocol menjadi Messi, boost attribution random. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita konfigurasikan juga main memorinya. Word by bit menjadi 32, word by block 64, dan block in main memorinya kita ubah menjadi 4000. Oke, dan yang terakhir kita konfigurasikan juga bagian cache-nya, yang dimana block in cache-nya kita ubah menjadi 16, dan cache-nya nanti akan otomatis menjadi 4 KB. Kemudian mappingnya kita set menjadi direct dulu, lalu kita oke kan. Kemudian kita load traces-nya juga dengan menggunakan COM. Nah, untuk bagian yang kita ubah atau kita konfigurasikan nanti itu adalah mappingnya, yang dimana pertama kita akan menggunakan direct. Kemudian setelah itu two-way set asosiatif, four-way set asosiatif, dan eight-way set asosiatif, dan yang terakhir kita akan menggunakan fully asosiatif. Dan yang kedua, kita juga mengkonfigurasikan catch-nya, yang dimana di sini kita mulai dari 4, kemudian 8, 16, dan 32. Untuk hasil execute-nya nanti bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, kemudian kita masuk ke sesi pertanyaan. Misrate meningkat dengan meningkatnya associativity karena setiap hitungnya pada catch dapat mengakibatkan penggantian lebih banyak elemen yang tidak relevan yang disebut sebagai conflict misses. Ini terjadi karena setiap elemen yang diakses dapat menggantikan elemen lain yang sebelumnya ada di catch, terutama jika associativity tinggi dan pemetaan tidak tepat. Pengaruh tingkat asosiatif terhadap ukuran catch adalah kompleks dan bisa berbeda-beda tergantung banyak faktor, termasuk jenis aplikasi dan pola akses data. Namun, secara umum, peningkatan asosiatif dapat meningkatkan kinerja sistem karena memungkinkan lebih banyak kemungkinan tempat untuk menempatkan data yang sama sehingga mengurangi jumlah miss. Peningkatan asosiatif secara umum meningkatkan kinerja sistem. Namun, manfaat dari peningkatan asosiatif tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah associativity yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, peningkatan dari direct ke two-way atau dari two-way ke four-way dapat memberikan manfaat lebih signifikan dibanding dengan peningkatan dari four-way ke eight-way atau dari eight-way ke full asosiatif. Ini karena setiap langkah peningkatan asosiatif juga menambahkan kompleksitas dan biaya atau biaya energi, waktu akses, dan biaya fisik yang harus diimbangi dengan manfaat yang diperoleh dari peningkatan tersebut. Oleh karena itu, pilihan yang paling efektif seringkali adalah mengevaluasi kinerja sistem saat ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis aplikasi, pola akses data, dan sumber daya yang tersedia. Baik, yang pertama kita konfigurasikan dulu multiprosesornya. Memori organization-nya kita ubah menjadi SMP, number of processor 1, Snoopy protocol Messi, dan boost attribution random. Kemudian kita beralih ke bagian main memory. Word by bit kita biarkan saja dia 16. Word by block kita mulai dari 8. Dan block in main memory kita ubah sampai main memory size-nya itu 256 KB. Nah, di sini 16,384. Kemudian yang terakhir kita konfigurasi bagian cache-nya.
Untuk block in cache kita biarkan 256 dengan cache size 4 KB. Dan mappingnya kita ubah menjadi fully associative. Kemudian replacement polisinya kita mulai dari LRU. Kemudian jangan lupa load tracesnya juga. Di sini kita akan menggunakan 3 traces. Yang pertama itu MDLJD, NASA, dan JXP. Yang pertama kita coba MDLJD dulu. Nah, untuk bagian yang kita konfigurasikan atau kita ubah nanti, itu yang pertama ada di bagian main memory. Yang kita ubah adalah word by blocknya. Itu dimulai dari 8, 16, 32, 64, dan 128. Tapi main memory size-nya kita harus mempertahankan tetap di 256 KB dengan memainkan angka di block in main memory. Kemudian yang kedua itu ada di cache bagian replacement policy. Nanti kita akan mencoba yang pertama LRU, LFU, dan FIFO. Dan juga kita akan menggunakan 3 traces tadi, yang dimana menggunakan yang pertama itu MDLJD, NASA 7, dan JXP. Untuk hasil execute-nya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan. Miss rate meningkat dengan meningkatnya ukuran blok karena setiap blok memiliki jumlah elemen yang lebih besar sehingga probabilitas untuk tidak menemukan elemen yang diinginkan atau miss menjadi lebih tinggi. Replacement policy memiliki pengaruh signifikan terhadap miss rate. Misalnya, polisi LRU atau least recently used biasanya lebih efektif dalam mengurangi miss rate dibandingkan dengan polisi random, khususnya ketika cache size lebih kecil. Secara umum, polisi LRU dengan miss rate terbaik karena dapat mempertimbangkan histori akses terakhir elemen yang membuat keputusan pergantian yang lebih tepat. Jadi, LRU seringkali menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan polisi lain seperti FIFO atau first in first out atau random. Setiap trace file memang dapat mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy, karena setiap file trace mencerminkan pola akses yang berbeda. Manfaat kinerja seluruh replacement policy tergantung pada fitur-fitur file trace tersebut, seperti jumlah dan pola akses elemen. Oleh karena itu, beberapa polisi mungkin menunjukkan performa yang lebih baik untuk file trace tertentu. Baik, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada tersalah ucapan maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.